والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana terjadi di dunia ini hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya? Bukankah ini bertentangan dengan mahabbah, bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menghendaki manusia berbuat taat, tapi kok terjadi di jagat raya kemaksiatan-kemaksiatan? Bagaimana menjawabnya? Indah Rifki. Nah, tidak ada kelaziman antara perkara yang terjadi di jagat raya ini dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Karena iradah terbagi menjadi dua, syar'iyah dan kauniyah. Terjadinya maksiat kembali kepada iradah kauniyah, walaupun secara syar'i Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Dan ini harus dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya. La tanafa baina itsbatil qadari wa isnadi af'alil ibadi ilaihim haqiqatan. Wa annahum yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Tidak ada pertentangan antara penetapan takdir dan penyandaran perbuatan-perbuatan hamba kepada mereka secara hakiki. Maksudnya apa? Bahwasanya hamba-hamba itu melakukan perbuatan-perbuatan mereka secara hakiki. Makan, ya mereka memang makan. Tidur, mereka memang tidur. Beribadah, mereka memang beribadah. Nah, disandarkan perbuatan hamba kepada hamba-hamba itu sendiri. Wa annahum yaf'alunaha bi ikhtiyarihim, dan bahwasanya mereka melakukan perbuatan itu dengan pilihan mereka sendiri juga. Jadi pada pasal ini akan dijelaskan tentang apa? Tidak adanya kontradiksi antara penetapan takdir dan penetapan perbuatan-perbuatan hamba. Bahwasanya mereka itu melakukan amalan-amalan itu dengan kehendak mereka. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Dan hamba-hamba itu mereka adalah fa'ilun. Maksudnya apa? Fa'iluna af'al. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan secara hakiki. Salat, ya salat. Puasa, ya mereka puasa. Melakukan kesyirikan, ya mereka memang melakukan kesyirikan. Wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wal 'abdu huwal mu'minu wal kafir, wal barru wal fajir, wal musalli was shaim. Dan hamba itu baik mukmin dan kafir, yang mencakup mukmin dan kafir, al-bar yang saleh, yang baik, dan yang fajir, yang jahat, pelaku maksiat, wal musalli wasaim, dan yang melakukan salat serta yang berpuasa. Nah, mereka
dinamakan shaim karena melakukan puasa. Walil ibadi qudratun ala amalihim, dan hamba-hamba itu memiliki kudrah atas amalan-amalan mereka, memiliki kemampuan. Walahum iradah, dan mereka juga memiliki kehendak. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, dan Allah dialah yang menciptakan mereka dan menciptakan kemampuan serta kehendak mereka. Paham di sini? Jadi kehendak yang ada pada hamba adalah apa? Ciptaan Allah. Juga kemampuan yang ada pada hamba masuk dalam cakupan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kama qala ta'ala liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara kalian untuk dia istiqamah, dan tidaklah kalian menghendakinya kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi tidak akan mungkin ada kehendak berbuat kebaikan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Sebagaimana pula tidak akan mungkin seorang memiliki keinginan berbuat baik kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Kehendak pada hamba merupakan apa? Merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan beriman terhadap masyiah yang menyeluruh ini termasuk martabat yang keberapa dari tingkatan iman terhadap takdir wahyu? Kedua. Derajat yang kedua di sisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau diperinci, martabat yang keberapa? Martabat masyiah. Ketiga. Kemudian al-khalq yang keempat. Qala wa hadhihi ad-darajatu min al-qadari yukadzibu biha 'ammatul qadariyah alladziina sammahumun nabi sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummah. Dan derajat ini dari keimanan terhadap takdir telah mendustakannya kebanyakan orang-orang qadariyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka sebagai majusinya umat ini. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarah. Dan hulu pada penetapan masyiah dan khalq ini kaum yang lain dari orang-orang yang menetapkan takdir tapi melampaui batas. Hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarah, sampai mereka menghilangkan dari hamba kemampuannya dan pilihannya. Jadi di sisi kaum yang hulu ini, hamba tidak memiliki kemampuan sama sekali dan tidak memiliki pilihan sama sekali. Mereka itulah orang-orang Jabriyah, lawan dari Qadariyah. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Dan mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum dan hikmah-hikmah serta kemaslahatannya. Jadi bagi mereka perbuatan Allah itu tidak ada hukumnya, atau mereka keluarkan dari perbuatan-perbuatan hamba itu, mereka keluarkan dari cakupan perbuatan Allah, juga dari cakupan hukum dan hikmah serta kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Saya ulangi. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamih hikamaha wa masalihaha. Perhatikan, mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah hikmah-hikmah dan
kemaslahatan. Jadi di sisi mereka perbuatan Allah dan hukum-hukum yang Allah tetapkan tidak ada apanya? Tidak ada hikmah, tidak ada maslahah padanya. Kenapa? Karena mereka menganggap perbuatan hamba itu ya ibarat kapas yang diterbangkan angin. Nah, semuanya dengan ketetapan Allah dan hamba tidak memiliki kemampuan sama sekali, sehingga tidak ada hikmah yang seperti ini. Berjalan saja tidak ada hikmah, tidak ada maslahah padanya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, arada syekh rahimahullah bihadzal kalam an yubayyana annahu la tanafiya baina itsbatil qadari bi jami'i maratibis sabiqah wa baina kaunil ibadi yaf'aluna bi ikhtiyarihim wa ya'maluna bi iradatihim. Ini pada paragraf ini perhatikan apa yang ingin dimaksudkan oleh Syekh. Yang ingin dimaksudkan oleh Syekh yaitu apa? Untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan antara penetapan takdir dengan keseluruhan tingkatan-tingkatan yang telah lewat. Ada berapa tingkatan? Nafi'. Tingkatan keimanan terhadap takdir ada berapa? 6. Ilmu, kitabah, masyiah, kemudian al-khalq. 4 tingkatan ini harus paham dan dihafal. Nah, tidak ada pertentangan antara penetapan takdir dengan keseluruhan tingkatan-tingkatan itu wa baina kaunil ibadi yaf'aluna bi ikhtiyarihim, dengan keadaan para hamba yang mereka melakukan amalan-amalan dengan kehendak mereka sendiri. Wa ya'maluna bi iradatihim, dan mereka beramal dengan kehendak mereka. Jadi mereka punya pilihan, mereka juga punya kehendak. Wa qasduhu bi hadzal rad ala man za'ama anna itsbata dzalika. Baik, di sini wa qasduhu bi hadza, di sini komah bagus. Wa qasduhu bi hadza ar-raddu ala man za'ama anna itsbata dzalika yalzamu minhu at-tanaqud. Dan maksud beliau dengan ini ar-raddu sebagai apa berarti? Umar. Khabar dari qasduhu. Wa qasduhu, dan dia dengan idhofah sudah menjadi apa? Ma'rifah sudah. Naam. Wa qasduhu bihadza, dan maksud dari Syekh dengan penjelasan ini yaitu ar-raddu ala man za'ama anna itsbata dzalika yalzamu minhu tanaqud. Bantahan atas orang-orang yang menyangka bahwasanya penetapan hal itu mengharuskan adanya tanaqud, adanya ketidaksinkronan, adanya kontradiksi. Paham? Karena manusia memang membentur-benturkan, ikhwan, terutama qadariyah maupun jabriyah. Dan kalau menetapkan takdir berarti apa? Kelazimannya semua yang dilakukan hamba ya sudah, mereka tidak punya pilihan, tidak punya iradah. Ini pendapat jabriyah. Kemudian qadariyah ingin mengingkari itu, karena manusia buktinya punya iradah. Akhirnya mereka keluarkan perbuatan hamba dari cakupan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Makanya dinamakan majusi hadhil ummah. Kenapa? Karena menurut mereka manusia itu sendirilah yang menciptakan amalan-amalan mereka sendiri tanpa ada pengaruh dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham tak ini? Kayaknya lemas semua. Padahal tidak pada puasa kan? Wa min thamma dhahabat ta'ifatun minhum ila al-ghulu fi itsbatil qadar hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Dan dari sana, ya dari
perkara yang disebutkan tadi, menganggap itu tanaqud, dhahabat ta'ifatun minhum ilal ghulu fi itsbatil qadar. Sebagian dari mereka itu berpendapat atau memilih jalan ghulu dalam menetapkan takdir. Hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyarah, sampai mereka menghilangkan dari hamba itu kemampuan dan pilihan mereka. Jadi tidak punya kemampuan, tidak punya pilihan. Siapa mereka? Mereka itulah Jabriyah. Orang-orang Jabriyah dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Jadi orang-orang Jahmiyah dalam pemahaman takdir mereka Jabriyah. Dan konsekuensi ini juga mengharuskan mereka biasanya meyakini keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya al-Khaliq Allah dengan hamba-hamba itu menyatu. Kenapa? Karena hakikatnya perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah menurut mereka. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah, berarti ya sudah, hamba tidak memiliki qudrah, tidak memiliki pilihan sama sekali. Dan kelaziman-kelaziman batil yang lain. Fadhahabat at-ta'ifatu tsaniyah ila al-ghulu fi itsbati af'alil ibad wa ikhtiyarihim hatta ja'aluhum humul khaliqin laha. Dan golongan yang kedua berpendapat atau menempuh jalan ghulu dalam menetapkan perbuatan hamba. Jadi tadi kalau Jabriyah ghulu dalam apa? Ghulu dalam apa? Apa Muhammad? Kalau Jabriyah ghulu dalam menetapkan takdir. Sekarang kebalikannya, orang-orang Qadariyah ghulu fi itsbati af'alil ibad wa ikhtiyarihim. Mereka ghulu dalam menetapkan perbuatan-perbuatan hamba dan pilihan mereka. Hatta ja'aluhum humul khaliqin laha, sampai-sampai mereka menjadikan makhluk-makhluk itu adalah pencipta perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wala ta'alluqa laha bimasyiatillah, tidak ada hubungan sama sekali dengan kehendak Allah. Wala tadkhulu tahta qudratih, dan tidak masuk di bawah cakupan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Naam, mereka ini Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Wa yuqalu lit-ta'ifatil ula al-Jabriyah li'annahum yaqulun innal 'abda mujbarun 'ala ma yasduru minhu la ikhtiyara lahu fi. Golongan yang pertama tadi yang ghulu dalam menetapkan takdir, berarti di sini ifrat atau tafrid dalam menetapkan takdir namanya? Iqbal, ghulu dalam menetapkan takdir berarti ifrat atau tafrid? Ifrat dalam menetapkan takdir. Terus tafrid dalam apa? Berarti yang menetapkan takdir secara ifrat mesti terjatuh dalam tafrid dalam masalah apa? Terjatuh dalam tafrid pada perbuatan-perbuatan makhluk. Kenapa? Mereka tidak menetapkan makhluk itu memiliki kehendak. Ini Jabriyah. Nah, mereka mengatakan innal abda mujbarun ala ma yasduru min. Yarhamukallah. Sungguhnya hamba itu mujbar. Apa mujbar? Ya, dipaksa. Baik. Dipaksa atas apa-apa yang muncul darinya. La ikhtiyara lahu fi, tidak ada pilihan sama sekali baik untuk si hamba. Seperti apa misalnya? Dia ibarat akhwani fillah, orang-orang Jabriyah dalam masalah ini diibaratkan seperti apa? Hamba itu mereka-mereka yang diikat. Hamba itu diikat dengan tali, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa, kemudian dicemplungkan ke apa? Dicemplungkan ke sungai. Sudah gitu. Tidak punya kehendak apa-apa, ya sudah manut aja, cemplungkan ya cemplungkan. Nah, oleh karena itulah orang-orang Qadariyah untuk mengingkari sisi ini akhirnya mereka mengingkari
takdir karena menurut mereka zalim, ya tidak? Bagaimana hamba sudah diikat, dicemplungkan sendiri ke kemudian ke mana? Ke air, ke lautan, ke sungai, kemudian disuruh bisa selamat? Tidak akan bisa. Kondisi tangan diikat. Nah, menurut orang-orang Qadariyah akhirnya apa? Kalau kita menetapkan takdir berarti Allah zalim. Paham? Ini asal muasal pertentangan kedua firqah ini. Jadi Jabriyah mereka gulu dalam menetapkan takdir. Dan hamba itu mujbar. Gerakan-gerakannya ya gerakan-gerakan orang-orang yang terpaksa, tidak punya keinginan sama sekali. Seperti apa? Gerakan aliran darah kita. Tidak ada keinginan, kita mau menghentikan darah bisa tidak? Coba darahku biar berhenti. Nah, tidak bisa. Menghentikan detak jantung dan seterusnya. Wa yuqalu lit-ta'ifati tsaniyah an-nufah, dan dikatakan untuk golongan yang kedua an-nufah, li'annahum yanfuna al-qadar, karena mereka meniadakan takdir. Yang lebih masyhur dengan apa istilahnya tadi? Apa istilahnya Umam? Yang menolak takdir apa namanya? Tayyib, Qadariyah. Faqaulu Syekh rahimahullah wal ibadu fa'iluna haqiqatan raddun 'ala at-ta'ifatil ula wa humul Jabriyah. Perkataan Syekhul Islam, hamba-hamba itu melakukan perbuatannya secara hakiki sebagai bantahan untuk golongan yang pertama yaitu Jabriyah. Kenapa? Li'annahum yaqulun innal ibada laisu fa'ilina haqiqatan. Karena mereka mengatakan bahwasanya hamba-hamba itu bukanlah pelaku perbuatan mereka secara hakiki. Wa isnadul af'ali ilaihim min babil majaz, dan penyandaran perbuatan-perbuatan kepada para hamba itu hanya sekedar majaz, sekedar gaya bahasa. Naam. Wa qawluhu wallahu khaliqu af'alihim, dan berkataan Syekh dan Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan mereka, ini raddun 'ala ta'ifati tsaniyatil qadariyatin nufah, bantahan atas kelompok yang kedua yaitu Qadariyah yang menolak takdir. Li'annahum yaqulun innallaha lam yakhluq af'alal ibad wa innama hum khalaquha istiqlalan. Karena mereka mengatakan sungguhnya Allah tidaklah menciptakan perbuatan hamba, hanyalah mereka itu menciptakannya sendiri-sendiri. Istiqlalan maksudnya apa? Merdeka sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah. Duna masyiatillah, tanpa ada kehendak dari Allah. Wa taqdirihi laha, tanpa ada takdir yang Allah tetapkan untuknya. Nah, jadi Syekhul Islam dengan kalimat ringkas ini membantah dua golongan langsung. Wa qaluhu wal 'abdu huwal mu'minu wal kafir wal barru wal fajir wal musalli was sha'im walil ibadi qudratun 'ala a'malihim wa lahum iradah raddun 'alal jabriyah. Ini bantahan untuk Jabriyah. Kenapa? Karena hamba itu ada yang mukmin, ada yang kafir, baik ada yang buruk. Nah, hamba memiliki kemampuan untuk beramal dan memiliki kehendak. Ini bantahan untuk Jabriyah. Ay laisal ibadu bimujbarina ala tilkal a'mal. Tidaklah hamba itu mujbar, yaitu terpaksa, itu dipaksa untuk melakukan amalan-amalan itu. Kenapa? Li'annahu law kana kadzalik lama sahha wasfuhum biha. Sebab seandainya mereka itu dipaksa dalam perbuatannya, maka tidak akan benar untuk disifati dengannya. Misalnya mukmin, orang yang beriman, kalau dia dipaksa beriman, dalam artian berimanan itu dalam kondisi terpaksa, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan, maka tidak bisa disifati mukmin. Tidak pas, tidak benar kalau disifati mukmin. Demikian pula kafir, ketika kekufurannya itu bukan kehendak dia, bukan keinginan dia, dan dia terpaksa. Dalam artian gerakannya semuanya gerakan-gerakan paksaan seperti robot, maka tidak ada dikatakan kafir. Nah, mudahnya kalian bayangkan robot itu. Jadi
Orang-orang Jabriyah menganggap makhluk itu ya robot-robot. Nah, mereka sudah diprogram, tidak ada robot mukmin, tidak ada robot kafir, ya tidak. Maksudnya seperti itu. Nah, tidak ada kehendak sama sekali bagi dia. Itu mudahnya menggambarkan pemahaman Jabriyah ya. Nah, makhluk itu ya kayak robot saja. Tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Sehingga mereka tidak dikatakan mukmin dan kafir. Lianna fi'lal mujbari la yunsabu ilaih, dikarenakan perbuatan orang yang dipaksa tidaklah dinisbahkan kepadanya perbuatan itu. Terpaksa beriman ya tidak dikatakan mukmin, terpaksa melakukan kekufuran tidak dikatakan kafir. Wala yusafu bi, dan tidak disifati dengannya, wala yastahiqu alaihi thawab wa awil iqab, dan tidak layak untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa padanya, mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kenapa? Karena dia terpaksa. Naam. Wa qaluhu wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, ini raddun 'alal qadariyatin nufah. Perkataan ini sebagai bantahan untuk qadariyah, yang mereka menolak takdir. Dari sisi mana? Dari sisi haitsu za'amu anna al-ibada yakhluquna af'alahum biduni iradatillahi wa masyiatihi kama sabaq. Dari sisi di mana mereka menyangka bahwasanya hamba-hamba itu menciptakan perbuatan mereka tanpa ada kehendak dari Allah dan tanpa masyiah Allah sebagaimana telah lewat. Baru kemudian penyebutan dalil untuk ahli sunnah wal jamaah. Kedua kelompok itu di atas kebatilan. Tsumma sadalla syekhu fi raddi 'ala at-ta'ifataini biqaulihi ta'ala liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Nah, perhatikan pendalilan dengan ayat ini ya kawan, karena satu ayat tapi memiliki dua mata untuk membantah Qadariyah dan membantah Jabriyah, dan semuanya sudah hafal ini. Di juz berapa ini Faisal? Juz 30. Betul? Baik. Surat apa? At-Takwir. Faqauluhu, perhatikan pendalilannya. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, fihi rad 'alal jabriyah. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara kalian untuk dia istiqamah. Ini bantahan untuk Jabriyah. Kenapa? Li'annahu asbata lil ibadi masyiah wa hum yaqulun la masyiata lahum, dan mereka mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki memiliki masyiah saja. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa saja yang menghendaki di antara kalian untuk istiqamah. Di sini syaa'a kembali ke siapa? Fa'ilnya ke hamba, man. Ini rad atau bantahan untuk Jabriyah. Karena Allah tetapkan bagi hamba itu masyiah, liman syaa'a minkum. Padahal orang-orang Jabriyah mengatakan hamba itu tidak punya masyiah sama sekali. Wa qauluhu wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Fihi rad 'alal qadariyah, ini bantahan untuk qadariyah. Al-qailina bi anna masyiatal 'abdi mustaqillatun bi ijadil fi'l, yang mengatakan bahwasanya masyiah hamba itu berdiri sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan. Min ghairi tawaqqufin 'ala masyiatillahi ta'ala, tanpa ada keikutsertaan masyiah Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi berdiri sendiri, tidak butuh, tidak ada sangkut pautnya dengan dengan masyiah Allah. Ini maksudnya. Jadi orang-orang Qadariyah mengatakan hamba itu memiliki masyiah yang
berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan tanpa ada sangkut paut dengan masyiah Allah. Padahal dalam ayat Allah katakan wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sehingga jelas masyiah hamba itu terkait dengan masyiah Allah. Dalam artian tidak mungkin hamba memiliki masyiah tanpa Allah memberikannya, tanpa Allah berkehendak untuk memberikannya. Makanya perkataan Qadariyah ini wa hadza batil. Lianna Allah 'allaqa masyiatal ibad 'ala masyiatihi subhanahu wa rabataha biha. Dikarenakan Allah gandingkan masyiah hamba-hamba atas masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kaitkan masyiah hamba dengan masyiahnya. Masyiah Allah maksudnya. Jadi masyiah hamba tidak akan ada, tidak akan terwujud apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Jadi ayat ini diingat-ingat pendalilannya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain untuk membantah masing-masing golongan itu, dan memang pembahasan takdir terkadang pelik dalam memahaminya. Cukup bagi mukmin untuk beriman Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, dan kita diberi pilihan, diberi kemampuan, diberi akal untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Makanya kalau kita perhatikan jawaban Nabi sudah jawaban yang menyelamatkan. Tidak usah bingung-bingung masalah takdir. Kita beriman dengan takdir. Terus apa? Yang kita ketahui syariat, ya tinggal beramal sudah. Ketika terjadi sesuatu kita kembalikan kepada takdir. Sebelum mengetahuinya kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu saja. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu